Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah ala ni'matillah. Apa kabar semuanya para jemaah? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tema kita hari ini tentang fikih kur. Ada yang mau dikorbankan? Ada yang mau dikorbankan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat ketenangan, kedamaian, kesehatan dan Allah cukupkan rezeki yang halal yang berkah. Amin. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga dan seluruh sahabat Rasul. Semoga dengan selawat salam kita kepada beliau, insyaallah kita semua dan seluruh keluarga, orang-orang yang kita cintai, Allah takdirkan dan Allah memantaskan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Syafaat masuk surga bighairi hisabin wala azab. Tidak perlu dihitung amal-amal ibadah kita. Tanpa dikoreksi, tanpa diperiksa oleh Allah, silahkan masuk surga semuanya. Amin. Karena nanti ada golongan-golongan umat Nabi yang mendapatkan syafaat spesial dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung masuk surga. Insyaallah mereka-mereka itu adalah kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang paling tinggi yang angkat tangannya terdaftar insyaallah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baik, insyaallah karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia yang merupakan bagian dari bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Salah satu bulan hurum atau bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, yang terakhir bulan Rajab. Nah, bulan Zulhijjah bagian dari bulan haram, bulan yang Allah muliakan.
Dan di bulan inilah kemudian ada sebuah ibadah yang Allah berikan kesempatan bagi semua hamba Allah untuk mendulang, meraih pahala sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya di bulan Zulhijjah. Bagi yang dipanggil oleh Allah menjadi duyufur rahman atau tamu Allah melaksanakan ibadah haji, maka dari ibadah itulah kemudian dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan janjinya orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang terbaik kecuali surga. Bagi yang tidak dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji, ada amalan ibadah yang lain untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki harta maka lewat berkorban, bukan dikorbankan. Berkorban. Jamaah sekalian Allah muliakan, syariat korban ini sesungguhnya telah ada Allah syariatkan bagi umat-umat terdahulu. Bahkan setiap pemeluk agama, apapun keyakinannya, ternyata di dalam agama apapun, keyakinan apapun, ada ibadah kurban menurut keyakinan mereka. Kalau di agama Islam, kita berkurban ditentukan bulannya dan ditentukan jenis hewan kurbannya. Umat-umat terdahulu juga berkurban. Karena kalau kita melihat kalimat kurban yang berasal dari kata qaruba yang artinya dekat, maka perbuatan mengorbankan sesuatu tujuannya adalah untuk dekat dengan Allah. Dan umat-umat dahulu, baik yang menganut agama tauhid mengesahkan Allah, ataupun keyakinan yang tidak mentauhidkan Allah, juga ada syariat kurbannya. Disebutkan oleh Nabi SAW di zaman Bani Israel ada 2 orang yang lewat di sebuah perkampungan, kemudian yang satunya masuk neraka endingnya, yang satunya masuk surga, disebabkan karena ibadah kurban. Diceritakan oleh Nabi, ada 2 orang yang lewat di suatu kampung, kemudian penduduk kampung itu tidak mengizinkan 2 orang ini, kecuali harus memberikan kurban untuk patung yang disembah. Maka kedua orang ini mengatakan, kami nggak punya apa-apa, kami musafir, nggak bawa binatang ternak, nggak bawa apa-apa, lalu berkorban pakai apa? Maka kemudian penduduk kampung itu mengatakan, terserah, mau korban pakai apa saja. Walaupun hanya dengan seekor lalat, yang penting kurban. Maka yang satunya karena ingin selamat dan tidak dibunuh dan bisa lewat di tempat itu, akhirnya dia carilah seekor lalat. Dia dapatkan, kemudian dia potong lalat tersebut, dipersembahkan untuk berhala sebagai syarat selamat dan bisa lewat di kampung itu. Kata Nabi, orang ini dakhalan nar, dia masuk neraka. Kemudian yang satunya ini menganut keyakinan tauhid, mengesahkan Allah.
Dia mengatakan kurban itu dipersembahkan hanya untuk siapa? Allah. Maka dia nggak mau berkorban. Apapun resikonya nggak mau. Mau dibunuh silahkan. Saya tidak mau berkorban, walaupun hanya seekor lalat, tapi bukan untuk Allah, maka dia mempertahankan akidahnya. Akhirnya apa? Dibunuh sama penduduk kampung tersebut. Maka kata Nabi, pada khalal al-jannah, dia masuk surga. Jadi ada yang berkorban karena seekor lalat, ya, menggunakan seekor lalat, tapi korban tersebut bukan untuk Allah, menyebabkan dia masuk neraka. Yang satunya mempertahankan akidah, tidak mau berkorban kecuali untuk Allah, maka masuk surga. Silakan dibuka di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 34. Surat Al-Hajj ayat surat ke-22. Ini dalil bahwa setiap penganut agama apapun, keyakinan apapun, ternyata memang ada syariat kurbannya. Ayat 34. Walikulli ummatin. Surat ke-22. Surat Al-Hajj. Ya, silakan siapa yang siap untuk membaca? Walikulli ummatin, awal ayatnya. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan lidhkurus Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu Wabashiril mukhbitin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ya, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang kuanugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Masya Allah. Jadi ayat ini dalil bahwa setiap penganut kepercayaan apapun, wabil khusus adalah syariat kita, syariat Islam, disyariatkan ibadah kurban, memotong hewan ternak untuk menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan. Walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat, umat itu bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat-umat terdahulu seperti umat Nabi siapa? Nabi-nabi sebelumnya. Ya banyak. 25 nabi dan rasul. Kami syariatkan mansakan ibadah kurban.
liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah di sini dijelaskan oleh para ulama adalah ibadah kurban yang dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah. Menyebut nama Allah maknanya adalah tujuan ibadah tersebut bukan untuk selain Allah, tapi untuk Allah. Ini mengajarkan ikhlas. Kita diingatkan karena memang ibadah kurban sangat rentan membuat seseorang riya dalam ibadah ini. Kenapa rentan riya dalam ibadah kurban? Karena kita mengeluarkan harta, mengeluarkan uang, membeli binatang ternak. Apalagi kemudian yang kita kurban ternyata binatang kurban yang paling mahal. Berapa juta? Harga, jangan kambing, sapi yang berapa? Kalau 35, 40 masih standar ya. Karena kita mengeluarkan harta dalam ibadah ini, makanya rentan terjangkiti penyakit riya. Makanya kita diingatkan tujuannya lillahi ta'ala. Itu sapi siapa tuh yang gede gitu tuh? Itu yang paling gede itu loh. Bisik gini, diam ya, itu sapi saya. Tapi jangan cerita-cerita ya. Pas panitianya motong nggak disebut namanya. Kok nama saya nggak disebut? Padahal udah ada tuh pengumumannya. Karena berpotensi untuk riya. Liyadhkuru ismallah. Ingatlah ibadah itu untuk Allah. Kalau ibadah ini kita ikhlaskan semata-mata karena Allah, nanti kita temukan dalilnya, hadisnya. Tidaklah darah binatang ternak yang disembelih, sebelum darah itu sampai ke bumi, ternyata pahalanya sudah terlebih dahulu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Yang ikhlas, yang hanya untuk Allah. Jadi kalau tidak disebut namanya oleh panitia, marah atau tidak? Tidak. Marah. Kan sudah ada di plang pengumuman, ya. Ketika waktu penyembelihan sudah diumumkan bahwa kita akan memotong dari jam sekian sampai jam sekian. Maka dihimbau bagi semua mudhahi yang berkorban silahkan hadir untuk menyaksikan pemotongan hewan kurbannya. Karena memang sunnah. Tapi ternyata dia datang sudah sampai hewan kurbannya lebih dahulu marah atau tidak? Kenapa nggak nunggu saya? Kan udah dibilangin jam sekian sampai sekian. Bilangin dong, kan udah dibilangin. Tuh. Ikhlas. Nanya lagi, tadi nama saya disebut nggak? Nggak disebut. Marah lagi. Pokoknya tahun depan nggak mau korban di sini lagi. Oh. Ada yang ngancam begitu? Ada tidak? Ada. Orang sono jauh. Yang jauh merapat.
Ikhlas. Liyadhkurusmallah. Semata-mata ikhlas karena Allah. Jangankan kambing, sapi, domba, unta, coba timbang berapa beratnya dibandingkan dengan seekor lalat. Seekor lalat semata-mata karena Allah menghantarkan orang selamat dari azab Allah. Bagaimana dengan seekor kambing, domba, sapi yang dikorbankan karena Allah. Jadi kalau kita berkorban, jangan merasa jadi korban. Oh, saya dikorbanin ini sama masjid, kenapa? Saya nggak ditungguin pas pemotongan. Oh, dianggap jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Allah menyebutkan wa basyiril mukhbitin. Ini closing ayatnya menguatkan tadi. Maka beri kabar gembira bagi mereka yang tunduk patuh tawadhu kepada Allah. Tunduk patuh tawadhu karena keikhlasan. Ini dalil bahwa setiap umat memiliki syariat kurbannya. Kemudian sejarah kurban. Allah sebutkan di dalam surat As-Saffat berkenaan dengan sejarah Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam surat As-Saffat ayat 104 sampai 108. Saya bacakan. Nanti siap ada yang baca terjemahnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhabhin 'adzim wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Surat apa tadi? As-Saffat ayat 104 sampai 108. Silakan. Siap baca terjemahnya? Mana mikrofonnya? Ini sejarah kurban. Ada yang ngomong apa arti? Ayo silakan begini. 104 sampai 108. Lalu kami panggil dia wahai Ibrahim. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Masya Allah, tabarakallah. Para ulama menyebutkan inilah ayat yang menyinggung tentang awal mula disyariatkannya berkorban bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu ada hubungan silsilah kekeluargaan. Dari Nabi siapa? Dari Nabi Ismail turun ke bawah sampailah ke Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan wa nadainahu ayya Ibrahim, diseru Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad saddaqtar ru'ya. Setelah Nabi Ibrahim mengambil ancang-ancang untuk memotong, menyembelih putranya. Nabi siapa? Ismail alaihissalam.
Qad saddaqtar ru'ya, kau sudah membenarkan perintahku. Karena Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail lewat mimpi. Mimpi itu disebut dengan ar-ru'ya, mimpi. Kau telah membenarkan wahyu, membenarkan perintah, wahai Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian Allah mengatakan kami akan berbuat kebaikan terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini menjelaskan ketika Nabi Ibrahim sudah ingin menyembelih putranya Ismail, kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan Allah hadirkan pengganti, badal yang menggantikan Nabi Ismail. Ternyata bukan Nabi Ismail yang kemudian dikorbankan, yang disembelih, tapi Allah hadirkan zabhan azima, sesembelihan dari surga. Apa yang dihadirkan? Sapi, kerbau atau domba? Domba dari surga sebagai pengganti Nabi Ismail. Kadzalika najzil muhsinin, kami akan ganti, kata Allah. Kemudian Allah sebutkan inna hadza lahwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, ini merupakan ujian yang berat, tapi mampu dilewati oleh Nabi Ibrahim. Coba sekarang, siapa yang kira-kira tega menyembelih putranya? Ada yang tega? Tidaklah dilakukan perbuatan tersebut melainkan oleh orang gila. Iya. La yaqil, orang gila enggak punya akal. Tapi karena kepatuhan, ketundukan atas perintah Allah, beliau seorang nabi, tahu ini perintah Allah. Tidak lagi memakai logika, tidak memakai akal. Karena Ibrahim laki-laki. Kalau emaknya pakai logika atau pakai perasaan? Makanya yang kemudian disuruh motong itu siapa? Ibrahim. Bukan ibunya. Siapa? Ibu Nabi Ismail siapa? Siti? Yang kencang, Siti? Siti? Ada Ibu Hajar di sini. Siti Hajar. Bukan dia yang diperintahkan. Karena kalau dia yang memotong, yang menyembelih putranya, main perasaan. Kalau wahyu tidak lagi pakai logika. Tunduk patuh terhadap perintah Allah itu tidak diukur dengan rasio, dengan akal, enggak. Mau bertentangan atau tidak, ketika itu perintah Allah, menurut akal kita, kok begini ya, kok begini. Enggak. Wahyu itu di atas akal. Makanya yang diperintahkan Nabi Ibrahim, dia orang berakal. Tapi bicara tentang perintah Allah, tentang wahyu, maka akal kalah. Beda nanti kalau wahyu berbenturan dengan perasaan. Biasanya yang menang perasaan atau wahyu? Betul. Perasaan. Pasti mendahulukan perasaan. Sehingga berat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perasaan. Makanya bukan Siti Hajar yang diperintahkan. Setiap pengorbanan, ujian yang berat, pasti Allah bayar. Allah ganti. Ini kalau dalam konteks kita bicara tentang korban, binatang ternak yang dikorbankan di bulan Dzulhijjah, ada hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah. Tapi kalau bicara tentang makna pengorbanan dalam konteks yang lebih umum,
Para bunda jangan merasa menjadi orang yang dikorbankan di rumah tangga. Karena nggak sedikit yang Ustaz nangis-nangis. Saya sudah begini, udah begitu, udah memperturutkan apa kemauannya, tapi balasannya jadi merasa dikorbankan. Tidak lagi melihat pengorbanan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Pengorbanan itu pasti dibayar oleh Allah. Para bunda merasa jadi korban enggak di rumah? Enggak. Di sini enggak ada. Orang sono jauh. Yang sering juga WA ke saya, nangis-nangis. Orang mana? Orang jauh. Di sini enggak ada. Insya Allah di sini tidak merasa dikorbankan. Merasa setiap pengorbanan pasti dibayar oleh Allah. Ustaz, saya dulu bekerja, Ustaz. Terus setelah saya menikah, saya diminta sama suami berhenti bekerja, saya berhenti, Ustaz. Dan semua permintaannya saya perturutkan. Tapi kok begini? Itu sebuah bukan dikorban. Kalau merasa dikorbankan nggak dapat pahala. Tapi kalau ini adalah pengorbanan, insyaallah wa kadzalika najzil muhsinin, dibayar oleh Allah. Ini dalam konteks yang lebih umum. Nabi Ibrahim Allah katakan wa kadzalika najzil muhsinin. Kami bayar, kami ganti dengan yang lebih baik. Bentuk digantinya, ini masih dalam sejarah korban, bentuk digantinya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pertama, diselamatkannya Nabi Ismail alaihissalam. Diganti dengan domba dari surga. Kedua, dari Ismaillah lahir seorang nabi di akhir zaman sebagai penutup para nabi dan para rasul. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari jalur Nabi Ishak yang tidak dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Tapi dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ayat yang Allah sebutkan wa tarakna alaihi fil akhirin pada ayat 108. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan nama Ibrahim itu disebut, didengung-dengungkan, dibangga-banggakan. Di kalangan siapa? Di kalangan umat-umat yang datang setelah Nabi Ibrahim sampai akhir zaman nanti. Kalau orang dalam bulan Dzulhijjah, baik dalam berkorban, dalam berkhutbah, dalam kajian, siapa yang disebut namanya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam makna konteks yang lebih luas tadi saya sebutkan bahwa pengorbanan, yakinlah setiap pengorbanan para bunda, para ibu-ibu semuanya di rumah tangga Allah akan abadikan nanti. Lewat siapa? Hasil pengorbanan. Siapa mereka? Anak-anak dan keluarga. Jadi setiap apapun yang dikeluarkan untuk Allah, maka Allah akan ganti. Nah, hari ini kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak-anak kita sebagaimana dituntut oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Karena Allah tahu kualitas iman kita itu tidak seperti Nabi Ibrahim. Begitu juga kualitas iman
Para bunda semua tidak seperti imannya Siti Hajar. Karena itu kemudian bukan anak kita yang kita korbankan. Apa yang dikorbankan? Harta. Karena nikmat dunia sebenarnya yang paling rendah itu, yang paling murah dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain adalah harta. Betul atau tidak? Yang paling rendah itu harta. Nikmat dunia. Makanya Allah minta yang paling rendah saja. Sekarang ada enggak yang mau menggadaikan kesehatannya tapi diberikan harta? Ada yang mau? Ibu mau dikasih rumah yang dindingnya berlapiskan emas? Ada? Masyaallah, semua berlapis emas. Tapi ibu dalam keadaan lumpuh, tidak bisa bergerak, harus tidur saja, kemudian stadium 4 penyakit kanker. Ada yang mau? Enggak ada yang mau. Itu kan harta semua. Rumah, uang, enggak ada yang mau. Ibu, sekarang kalau ada orang yang bilang, "Aduh, ibu anak ini pinter banget. Tak beli sini 1 miliar, kasih." Hah? Mau jual anaknya? Ada yang mau? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau kecuali orang Kalau orang gila ada, karena banyak yang begitu. Itu udah enggak berakal, itu orang gila. Mungkin gila karena harta. Berarti keluarga itu lebih berharga. Harta yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarkan. Kalau punya uang, lihat tabungan, subhanallah. Tabungan banyak banget. Nolnya berapa nolnya tuh? Nolnya banyak tuh. Beli, keluarkan tuh harta. Karena harta merupakan nikmat dunia yang paling rendah, keluarkan, beli binatang ternak. Subhanallah, bisa beli apa? Sapi. Bisa beli kambing. Kalau beli onta, ada jual onta di sini? Enggak ada. Ya, kalau korban onta di sana, di Saudi, di Mekah, beli sapi. Itu yang diminta oleh Allah. Yang diminta adalah nikmat yang paling rendah. Siapkan insya Allah. Ini panitia korban di sini sudah berapa sapinya? Masya Allah. Yang diminta oleh Allah adalah nikmat harta, nikmat dunia yang paling rendah. Maka belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau jangankan harta dunia, nikmat dunia yang paling rendah yaitu berupa harta, dia korbankan. Bahkan yang paling berharga yaitu anaknya pun dikorbankan untuk Allah. Tapi Allah tahu, ya. Allah tahu, hanya sebagai ujian saja. Apakah jadi disembelih Nabi Ismail? Enggak. Ya Allah, untung diganti. Betul enggak? Hikmahnya bagi kita yang imannya tidak seperti Nabi, untung diganti, ya Allah. Kalau enggak, berarti syariat itu akan berlaku. Setiap rumah tangga harus mengorbankan satu anaknya. Allah, pilih yang mana ya? Tapi hikmah dari Allah diganti dengan kambing, domba. Dan domba ini subhanallah disebutkan oleh para ulama, walaupun ini masih ada ikhtilaf. Domba yang dihadirkan oleh Allah sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam adalah domba yang dikurbankan oleh putranya Nabi Adam alaihissalam. Siapa? Nabi Adam punya anak 2 laki-laki. Yang pertama paling gede namanya siapa? Bukan Pak Rayhan, bukan. Qabil. Itu yang paling gede. Qabil lahir kembar dengan
saudara kembarnya perempuan, namanya Ikrimah. Lahir yang kedua, kembar laki perempuan, namanya Habil dan Labuda. Turun syariat Allah kepada Nabi Ibrahim, nikahkan anakmu ini, tapi dengan silang. Yang paling gede nikahin adiknya. Ya. Yang laki-laki Qabil nikahin adiknya, kembarannya Habil. Ya, namanya siapa? Labuda. Yang Ikrimah kembarannya Qabil harus nikah sama adik laki-lakinya, namanya Habil. Qabil bilang, ini kan saudara kembar saya dong lebih berhak. Dia nolak, nggak mau. Kenapa? Karena memang Ikrimah lebih cantik seperti bunda-bunda semua. Amin. Dia nggak mau, nolak syariat. Akhirnya untuk mengetahui siapa yang harus menikah dengan Ikrimah, berkorban. Habil kemudian mengorbankan kambingnya. Qabil dia cari buah-buahan yang biasa dia tanam di kebun. Disebutkan ternyata dia cari buah-buahan yang bukan istimewa, bukan yang paling bagus, dipersembahkan, ditaruh di atas bukit, kemudian turun api, diambillah korbannya Habil, kambing tadi. Nah, inilah yang kemudian disimpan oleh Allah menurut kalangan para ulama tafsir, yang kemudian Allah turunkan kembali sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ini bicara tentang sejarah awal mulanya syariat kurban. Maka pelajaran yang harus kita ambil adalah berkorbanlah. Karena Allah minta kepada kita tidak seperti Allah meminta kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim yang diminta adalah putra beliau, bagi kita yang diminta oleh Allah adalah kalau punya harta 2,5%, keluarkan harta beli binatang ternak. Insya Allah semoga semuanya dimurahkan rezekinya. Tahun ini bisa berkorban, amin. Tahun depan korban sapi yang paling mahal, amin. Amin ya Allah, dikabul insya Allah. Karena kita ingin berbuat terbaik, memberikan yang terbaik untuk Allah, maka insya Allah Allah yang memudahkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Kautsar. Tahu surat Al-Kautsar? Nah, saya yakin ini semua hafal. Betul nggak? Betul. Surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar. Surat ini menunjukkan perintah untuk berkorban. Silakan. Siapa yang buka surat Al-Kautsar kemudian baca terjemahnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Allah. Sadaqallahul azim. Jadi surat Al-Kautsar adalah dalil perintah berkorban. Kalau ada yang tanya, mana dalil perintah Allah untuk kita berkorban? Surat Al-Kautsar.
perintah ini pertama ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dalam kaidah fikih, kalau ada perintah kepada Nabi, maka perintah itu juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang luas, nikmat yang banyak, tidak terhitung nikmat Allah. Fasalli li rabbika wanhar, maka untuk bersyukur atas nikmat itu buktikan dengan as-salat, salat, wanhar, dan potong hewan ternak untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalli, maka salatlah. Para ulama mengatakan fasalli ini maksudnya adalah salat Idul Adha. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fasalli, dirikan salat. Salat yang dimaksud ini secara khusus adalah salat Idul Adha. Wanhar, baru kemudian potong hewan kurban. Enggak boleh mendahulukan pemotongan baru kemudian sholat, dan enggak pernah kita temukan. Kalau ada orang yang memotong hewan ternak, ya, sebelum didirikannya sholat di lingkungannya, ya, maka tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sebuah hadis disebutkan Nabi sholat Id. Setelah itu kemudian beliau memotong 2 domba yang gemuk dan sehat. Yang satunya diniatkan oleh beliau untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang satunya lagi Nabi mengatakan ini untuk umatku ahli tauhid. Nabi motong berapa? 2. Yang satu diniatkan untuk beliau dan keluarganya. Yang satunya lagi diniatkan untuk umat beliau sallallahu, umat siapa? Umat Nabi yang bertauhid. Karena banyak umat Nabi Muhammad, banyak umat beliau, tapi ada yang tidak menganut, memeluk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kurban itu untuk umat beliau yang bertauhid, beragama Islam. Dari sunnah yang dilakukan oleh Nabi, fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Allah, wanhar, baru motong hewan kurban. Secara khusus maknanya adalah salat Idul Adha dan memotong hewan kurban. Kemudian makna umumnya fasalli, salatlah. Salat secara umum sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat. Wanhar, dan berkorban. Dan tadi saya sebutkan bentuk pengorbanan itu banyak. Ya. Pengorbanan kita yang mampu kita berikan untuk Allah, maka insya Allah akan diganti, akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar, wahai Muhammad, orang yang mengejekmu, mengolok-olokmu, merekalah yang terputus dari rahmat Allah. Kita enggak membahas ayat ini, sebab turunnya dan seterusnya, karena nanti melebar pembahasannya. Tapi saya garis bawahi, Allah mengatakan syani'aka huwal abtar, orang yang mengejekmu terputus dari rahmat Allah. Ini ada hubungan antara ibadah kurban dengan rahmat Allah. Ada hubungan antara kurban dengan rahmat Allah. Siapapun yang ingin dipandang oleh Allah di hari itu, di hari tanggal berapa? Coba sebutkan. Tanggal berapa kita mulai memotong hewan kurban? Tanggal 10 bulan Dzul. Siapa di hari itu
yang menginginkan tatapan rahmat Allah, maka lakukanlah ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu memotong hewan kurban. Memotong hewan kurban. Makanya kemudian kalau kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usahakan bagi mudhahi yang berkorban hadir melihat hewan korbannya, itu sunnah. Saya takut Ustaz, takut melihat darah. Ada yang begitu? Ntar kalau melihat darah pingsan. Pingsan dia yang dikorbanin. Ya kalau memungkinkan dan tidak ada yang memudaratkan, maka disunnahkan tadi menyaksikan hewan kurbannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menyaksikan hewan kurban untuk Ummul Mukminin Aisyah. Ya, disaksikan. Jadi upayakan menyaksikan hewan kurban. Di saat itu yang terjadi proses pemotongan seolah-olah bertentangan dengan nilai-nilai rahmat atau nilai kasih sayang. Betul tidak? Karena sebagian agama kepercayaan mengatakan, Islam itu agama sadis. Betul nggak? Kenapa? Rame-rame motong hewan, kemudian teriak-teriak, maksudnya takbir tuh, teriak-teriak, kemudian motong hewan kurban. Itu kan nggak ada kebinatangan, tidak ada kepribinatangan. Kok nggak ada belas kasih? Agama kalau kita ukur dengan logika, ukur dengan perasaan, ya. Tadi saya sebutkan agama tidak diukur dengan itu. Justru di hari itu yang dianggap sama pemeluk lain kita nggak kebinatangan, ya nggak ada rasa belas kasih sayang itu, justru disitulah turunnya rahmat Allah. Di saat memotong hewan kurban, disitulah turunnya rahmat Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang Allah wahai Muhammad, mereka lah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ibadah kurban ada hubungan, ada korelasi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah siapapun yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, membeli binatang ternak untuk dikorbankan di tanggal 10 atau tanggal 11, 12, 13, insyaallah itu adalah ibadah yang menghadirkan rahmat Allah, bukan menghadirkan Pak Rahmat. Menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh sahabat Zaid bin Arqam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Ya Rasulullah, ini syariat kurban ini maksudnya apa sih? Sahabat bertanya agar kita semua mengerti. Kita diwakili oleh sahabat dulu bertanya biar kita paham. Kata Nabi, sunnatu abikum Ibrahim. Berkorban ini adalah sunnah atau perbuatan ibadah yang telah dilakukan oleh bapak kalian Ibrahim, kata Nabi. Abikum Ibrahim. Qalu ma lana fiha ya Rasulullah. Lalu apa yang kita dapatkan ya Rasulullah dalam ibadah ini? Sahabat bertanya agar faidahnya nyampe ke kita sebagai motivasi, penyemangat
agar kita mau melakukan ibadah ini dengan penuh keikhlasan karena Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, bi kulli sya'ratin hasanah. Setiap helai hewan kurban kalian bernilai kebaikan. Subhanallah. Ada yang pernah berkorban kemudian minta sama panitia, sebentar jangan potong dulu. Kenapa Bu? Tak hitung dulu rambutnya berapa. Ada? Enggak ada. Bawa kalkulator tuh, mau hitung. Ada yang hitung? Ya Allah. Menunjukkan besar pahala yang Allah berikan. Setiap helai rambut, kata Nabi, dihitung kebaikan. Tapi kan nggak ada yang diantara kita yang menghitungnya, karena memang bukan begitu. Ya Ustaz, gimana kalau saya motong sapi, sapinya nggak banyak rambutnya, ya botak, gimana dong? Hah? Beratnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kata Nabi, setiap helai rambutnya itu dihitung kebaikan, maknanya adalah besar pahala yang Allah berikan. Ya. Kalaupun kita maknai secara tekstual ayat itu sesuai dengan makna kalimatnya, setiap rambutnya akan bernilai kebaikan. Berarti kalau rambutnya 1 juta helai, ya Allah, banyak banget. Nah, kalau hadis ini sudah memberikan motivasi seperti ini, ya, menggerakkan kita untuk mau mengeluarkan harta di jalan Allah, berkorban, maka hendaknya mereka yang yakin dengan janji Allah tidak merasa berat. Ya, tidak merasa berat. Ya. Dan ibadah kurban, jamaah sekalian Allah muliakan, ibadah kurban itu bukan ibadah sekali seumur hidup. Karena ada yang ketika diperintahkan, diajak untuk berkorban, alhamdulillah saya sudah korban tahun lalu. Ada yang begitu? Ayo korban yuk. Tahun ini enggak. Kenapa? Udah tahun lalu. Dia bilang tahun lalu. Ini ibadah korban itu bukan ibadah tahun sekali seumur hidup. Kalau kita mampu, ya ibadah yang tahunan. Jadi lihat tuh daftar nama tuh. Jadi kalau sudah tahun ini terdaftar nama kita sebagai mudhahi, maka insya Allah tahun depan juga terdaftar nama kita sebagai mudhahi yang berkorban. Jangan bilang, udah tahun kemarin sudah gitu. Padahal tahun ini masih diberikan kesempatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena banyak yang beranggapan bahwa yang penting sudah berkorban. Sedangkan dia mampu. Nah, kalau mampu, ini adalah ibadah tahunan. Karena ada ibadah harian, ada ibadah mingguan, ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan, ada ibadah seumur hidup, ada. Coba sekarang saya mau tanya, kalau ibadah harian apa? Sebut. Ibadah harian, salat, ibadah harian. Kalau ibadah mingguan apa? Baik. Kalau laki-laki ibadah mingguannya Jumat. Ada salat Jumat, itu ibadah mingguan. Ada ibadah bulanan. Apa tuh ibadah bulanan? Puasa ayyamul bid. Puasa di hari pertengahan bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah ya, bukan bulan Syamsiah. Kemudian ada ibadah tahunan. Ibadah tahunan apa? Ini salah satunya adalah puasa Ramadan, kemudian berkorban. Berkorban disebutkan oleh para ulama adalah ibadah tahunan. Jadi nggak boleh mengatakan udah tahun lalu saya sudah korban. Jadi kalau mampu ada keluangan rezeki, maka berkorban. Kemudian ada ibadah yang sekali seumur hidup. Apa itu? Masa? Sekali, pokoknya sekali, nggak ada kedua kalinya. Kalau haji banyak tuh, tahun kemarin dia
haji, dia haji lagi. Kewajibannya sekali seumur hidup. Di antaranya tadi apa? Akikah. Ada yang diakikahkan 2 kali? Enggak ada. Akikah itu adalah ibadah sekali seumur hidup. Dan disebutkan juga ibadah khitan. Tahu khitan? Khitan. Ada yang sudah 2 kali? Enggak ada. Khitan itu ibadah sekali seumur hidup. Mohon maaf. Ini enggak live kan? Ya. Ada yang mau suaminya dikhitan 2 kali? Enggak ada kan? Seperti tadi akikah. Nah, kalau ibadah kurban tahunan, enggak ada yang bilang tahun kemarin saya sudah puasa Ramadan, tahun ini enggak puasa. Enggak, tetap wajib. Begitu juga ibadah kurban. Hukumnya nanti kita jelaskan hukumnya. Jadi kalau tahun ini diberikan keluangan rezeki, kemampuan, walaupun sudah berkorban tahun kemarin, tetap tahun ini juga insya Allah, ya. Karena besar pahala yang Allah janjikan, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap helai rambut akan diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Ummul Mukminin Aisyah, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Di hari Yaumun Nahr, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tidak ada amalan yang paling disenangi oleh Allah. Enggak ada. Dibandingkan dengan memotong hewan kurban. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang jihad di jalan Allah? Tahu jihad? Jihad di jalan Allah, membela agama Allah, mengangkat senjata. Kata Nabi, enggak. Kalau ada orang jihad, enggak mampu mengalahkan pahala orang yang memotong hewan kurban di hari Yaumun Nahr, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sampai ibadah jihad, amalan yang subhanallah, itu mengorbankan nyawa, terjun ke medan perang, tidak mampu mengalahkan ibadah ya Allah. Berarti itu semua orang bisa melakukannya ibadah kurban ini bila diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Kecuali kata Nabi, kalau ada orang yang keluar jihad di jalan Allah dengan membawa seluruh hartanya dan tidak dia kembali membawa sedikit pun dari hal tersebut, kata Nabi. Kharaja bi nafsihi wa malihi. Dia keluar dengan jiwanya dan hartanya, kemudian yang balik cuma namanya doang. Hartanya habis di jalan Allah dan dia mati syahid di jalan Allah. Itu orang yang baru bisa menandingi ibadah kurban. Tertarik gak kita dengan ibadah kurban? Subhanallah, besar pahalanya. Sekarang kalau kira-kira ada perintah jihad di jalan Allah, terus bapaknya bilang, Mama izinin ya, mana? Mau ke Gaza perang. Kira-kira izin enggak? Izin enggak? Kayaknya berat-berat ya. Jihad, risikonya syahid, berat. Tapi ada amalan yang mengalahkan ibadah itu. Apa? Kurban. Kalau kita beli kambing harganya berapa sekarang? Ya? 3 juta. Kalau 3 juta itu kita bawa belanja ya ke mall, habis ya? Habis lah. Ya, cuma kongko-kongko duduk sama teman berlima habis. Betul nggak? Beli baju 3 baju, 4 baju habis. Habis. Pakaian akan lapuk. Kemudian makanan akan menjadi kotoran. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah, dia akan tetap kekal abadi sampai di akhirat. Tuh. Siap korban insyaallah. Siap korban insyaallah. Siap insyaallah. Ya, tapi jangan merasa dikorbankan. Baik, masih ada waktu ya? Baik, sekarang 15 menit lagi.
5 menit lagi. Saya jelaskan hukumnya. Hukum korban ini wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Sepakat jumhur ulama, konsensus para ulama bahwa kurban hukumnya sunnah. Tapi jangan memandang ibadah korban ini sesuai dengan definisi fikihnya. Kalau definisi fikih, sunnah itu apa? Apabila kita lakukan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak dapat, udah karena nggak dapat dosa, nggak apa-apa, nggak kurban. Tuh. Kalau kita memandang dari definisi fikihnya. Tapi lihatlah ganjaran, pahala, motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahunnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban, walaupun itu sunnah setiap tahun. Ya, beliau berkorban untuk diri beliau, keluarganya, dan untuk umat beliau. Nah, untuk ahli bait artinya untuk keluarga. Yang ini kemudian menjadi dasar bahwa kalau ada orang berkorban, boleh dia berniat untuk dia yang berkorban dan untuk keluarganya. Dalil ini juga yang kemudian menjadi pijakan boleh patungan ya dalam kurban. Seperti kita ingin membeli sapi. Kita punya uang 3.500.000. Kita nggak bisa beli sapi. Kita pengen beli sapi. Udah kita patungan 7 orang. Akhirnya beli sapi. Dalilnya mana? Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga beliau. Jadi kemudian para ulama menjelaskan, kalau saya berkemampuan untuk memotong hanya kambing, boleh saya niatkan kambing ini untuk saya yang berkorban dan untuk ahli bait saya, keluarga di rumah yang tinggal satu atap bersama saya. Siapa yang tinggal satu atap dengan saya? Oh, ibu kandung umpamanya. Ibu kandung masih sama kita, satu atap. Anak kita yang belum menikah. Atau keluarga kurba yang masih ada ikatan keluarga tinggal bersama kita. Ponakan. Umpamanya ada ponakan yang belum nikah. Dia yatim, tinggal bersama kita. Boleh kita berniat untuk semua mereka. Bahkan Imam Malik rahmatullah alaih menyebutkan, dan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, wa in kathura, walaupun jumlah keluarganya itu banyak. Dia bisa beli kambing, kemudian istrinya, anaknya 7, kemudian di situ ada ibunya juga tinggal, ada ponakannya, umpama 15, tinggal satu atap di situ. Boleh dia meniatkan kurban tersebut pahalanya untuk dirinya dan keluarganya. Maka dapat pahala tuh ahli bait kita. Ini disebutkan oleh Imam Malik dan Ibnul Qayyim. Jadi niat bahwa saya berkorban kambing, saya niatkan pahalanya untuk keluarga saya. Jadi semua orang yang tinggal bersama kita kebagian pahalanya. Paham ya? Kecuali ada anak kita yang sudah mustaqil. Dia udah pindah rumah, tidak bersama kita, udah berkeluarga. Dia mampu, kemudian, oh saya berkorban, saya juga niatkan buat anak saya itu, nggak dapat pahala. Jadi anak yang sudah berkeluarga, tidak satu atap dengan kita, kemudian kita niatkan untuk mereka, kata para ulama, tidak dapat pahalanya. Yang dapat adalah dia yang berkorban dan orang yang ahlu bait, yang tinggal bersamanya. Apalagi anaknya mampu. Saya niatkan ini berkorban untuk anak saya. Anaknya udah berkeluarga, punya suami, punya istri, dan mampu lalu nggak berkorban. Dapat nggak pahalanya anak kita tuh? Nggak dapat pahala. Yang ditanya nanti, itu hartamu kenapa nggak kau keluarkan untuk korban? Yang dapat adalah yang tinggal bersama kita. Ya, itu dimaksud dengan ahlul bait. Ahlul bait ini ada yang bertanya, ya, Ibnu
Ibnul Qayyim ditanya bahwa bagaimana dulu cara orang berkorban di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab bahwa dulu di zaman Nabi mereka berkorban dengan satu kambing, yudhahi bisyatin anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk ahli baitnya, untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, dan mereka makan dari hewan kurban tersebut dan membagikannya untuk orang lain. Nah, di hadis ini juga yang kemudian menjelaskan boleh kita memakan dari hewan kurban kita. Dalam hadis yang lain boleh sepertiganya. Boleh sepertiga. Tapi masa mau ngambil sepertiga? Penuh kulkasnya. Ya. Artinya itu batas maksimal boleh diambil oleh yang berkorban. Tapi kalau banyak yang membutuhkan, ya kita ngambil seperlunya sebagai sunnah. Karena kita disunahkan untuk memakan, mengkonsumsi dari korban kita, baru kita bagikan. Wa yut'imun, kata yut'imun, memberikan orang lain, ada dua penjelasannya. Boleh kita berikan yang masih mentah, boleh kita berikan yang sudah matang seperti ketika akikah. Karena disebutkan di sini wa yut'imun, dan mereka berikan makan untuk orang lain. Ya. Jadi ini yang terkait dengan kurban. Mungkin kalau kita bicara tentang binatangnya, kemudian hukum-hukum yang lain sangat luas. Tapi karena waktunya, ya, saya berikan kesempatan, mungkin ada yang unek-unek yang ingin ditanya terkait ibadah kurban, silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, bahwa pahala bisa Iya. Tapi yang satu atap. Iya. Tapi bagaimana kalau orang tua juga tidak ada, bagaimana? Misalnya saya ingin. Iya, betul. Iya. Baik. Barakallah. Pertama, ketika kita berkorban untuk diri kita, kemudian kita niatkan untuk ahli bait, keluarga, maka yang kita niatkan itu pula mendapat pahala. Siapapun yang kita niatkan dengan syarat tadi, ahlul bait, yang tinggal bersama kita. Kemudian kalau kita berkorban bukan untuk kita, ingat, kalau tadi kan untuk kita dan untuk ahli bait kita yang masih hidup, itu ada orang tua, mungkin juga ada anak-anak kita yang bersama kita tinggal di rumah itu, maka mereka semua dapat pahala. Kemudian kalau kita berkorban bukan untuk kita, boleh. Contohnya, saya berkorban ini untuk niatnya orang tua saya sudah meninggal dunia. Niatkannya begitu. Bagaimana kalau yang tercatat di situ adalah nama saya? Terserah kalau nama mah siapapun yang tercatat di situ. Tapi saya niatkan untuk siapa? Almarhum ibu kah? Almarhum bapak kah? Atau almarhum suami? Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini bagian daripada sedekah yang mengalir pahalanya untuk orang yang meninggal. Sebagaimana saya boleh bersedekah. Nih, saya punya uang, saya sedekahkan, saya yang melakukannya. Saya yang mengeluarkan, saya niatkan untuk almarhum kedua orang tua saya, nyampai pahalanya. Begitu juga kita berkorban, diniatkan untuk yang sudah meninggal, boleh. Ya. Tidak harus atas nama yang meninggal, enggak. Innamal a'malu binniyat. Saya berkorban itu saya niatkan, hanya saya yang tahu. Ibu korban enggak tahun ini? Korban.
keluarkan duitnya. Tercatat di situ nama ibu. Bilang sama keluarga, pokoknya itu saya niatkan untuk orang tua saya. Nyampe pahalanya. Ya. Apakah harus disebut namanya yang meninggal dunia? Ikhtiar, pilihan. Mau sebut namanya boleh, enggak sebut namanya boleh. Innamal a'malu binniat. Niatkan di sini. Bahasa niatkan untuk orang tua saya sudah meninggal dunia. Ternyata di panitia tercatat nama ibu. Ya. Gara-gara nama saya tercatat di situ lalu enggak nyampe pahalanya ke orang tua saya. Enggak, tetap sampai. Karena itu yang diniatkan. Nah, pembahasannya itu di bab apakah boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Para ulama memperbolehkannya dan nyampe pahalanya. Gitu ya. Ya. Untuk baik, diniatkan untuk bapak dan keluarganya. Kalau dilihat dari tadi penjelasan ketika ditanya Abu Ayyub Al-Ansari bagaimana dulu berkorbannya para sahabat, mereka mengatakan mereka berkorban untuk ahli baitnya. Nah, untuk keluarganya itu siapa? Apakah yang tinggal bersama bapak tadi ya menjadi tanggung jawabnya atau tidak? Karena kalau kita niatkan untuk bapak kita dan keluarganya, nah keluarganya ini menjadi tanggung jawab bapak kita atau tidak? Makanya dijelaskan bahwa kalau ahli bait itu adalah yang menjadi tanggung jawabnya. Saya punya tanggung jawab terhadap ahli bait adalah anak-anak saya yang tinggal satu atap dengan saya, orang tua saya yang hidup bersama saya satu atap, ponakan yang tinggal bersama saya satu atap, itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, kalau umum tadi keluarganya, apakah keluarganya itu juga menjadi tanggung jawab daripada bapak kita? Kalau menjadi tanggung jawabnya, masuk dalam pahala tersebut, disebutkan dalam kitab fikih sunnah. Kalau tidak termasuk, maka tidak. Contoh, bapak kita punya kakak. Kakaknya bukan menjadi tanggung jawab daripada bapak kita. Maka kita niatkan untuk dia, untuk ahli baitnya siapa yang menjadi tanggung jawab beliau. Begitu. Ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Ustaz misalnya kan anak keluarga kita, misalnya anak kita tinggal di luar rumah, ya. Tapi berkeluarga. Tapi dia untuk belum mampu gitu. Misalkan tanggung jawab kita bisa untuk bapak juga dia pahalanya kalau kita. Baik. Kalau kita melihat hadis ini, karena yang bersangkutan tidak dibebankan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah korban, lalu kita yang mampu, saya berkorban untuk anak saya yang udah berkeluarga, tidak satu rumah biar dapat pahalanya, tidak dapat. Yang dapat itu adalah yang masih satu rumah dengan kita. Ya, maka kapan dia dapat pahala? Kalau ibu nanti umpamanya walaupun ini sebagian ulama mengatakan memaksakan. Contoh, ibu punya rezeki. Ya, ini tak kasih kamu setiap bulan ya, tabung, mudah-mudahan nanti kamu bisa korban. Itu baru dapat pahala nanti. Tapi kalau bunda niatkan bahwa saya ini berkorban untuk anak saya yang sudah berkeluarga, dia nggak dapat karena dia bukan bagian dari ahlul bait. Disebutkan dalam penjelasan kitab ini, yang maksudnya dengan ahlul bait dalam ibadah korban adalah yang masih satu atap. Bahkan ponakan, yaitu bukan anak kita, tapi dia menjadi tanggungan kita, tinggal bersama kita, maka dapat pahalanya. Gitu. Ya. Anak berkorban untuk orang tuanya. Orang tuanya mampu atau tidak? Baik, orang tuanya tidak mampu.
kemudian dia berkorban atas nama ya, atas nama itu boleh nggak? Kalau mengatasnamakan boleh. Yang tadi mengatakan saya nih korban nih, saya kasih atas nama buat orang tua saya, boleh. Kalau dia mengatakan atas nama ahlul bait, kan ahlul bait itu banyak. Kalau dia mengatakan ahlul bait, kan ahlul bait itu nanti ada ponakan dapat, ini dapat, saudara dapat. Tapi kalau secara khusus boleh. Boleh secara khusus. Oh, ini saya punya uang, korban deh. Saya akan itu untuk ibu saya, boleh. Karena dia khususkan untuk ibunya, bukan mengatakan semua keluarga. Saya ingin masukkan semua keluarga itu, ibu saya, bapak saya, saudara-saudara saya, ini enggak dapat semuanya. Tapi kalau untuk ibu saya secara khusus boleh dapat. Gitu ya. Ya. Kalau ibunya mampu, nanti yang akan ditanya itu adalah kenapa? Kenapa dia tidak korban padahal mampu gitu. Ya, walaupun mampu tapi diniatkan oleh anaknya itu dia berkorban untuk ibunya, boleh tetap. Boleh dan dapat pahala. Karena dia secara khusus menyebutnya, ini untuk ibu. Sama seperti orang tua, ini saya atas nama kamu leh buat anak saya. Anaknya jauh, udah berkeluarga, tapi nggak mampu. Kemudian dia bilang, ini untuk kamu, dapat. Tapi untuk include tadi ahlul bait, baru nggak dapat. Karena ahlul bait itu banyak. Bisa 15-an orang, bisa 30 orang. Ya, kalau mau secara khusus menyebutnya. Paham ya? Kalau secara khusus menyebutnya baru dapat pahala. Ya. Saat baik. Baca sebagaimana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang memotong, karena sebenarnya memotong itu kalau di zaman Nabi beliau yang korban, beliau yang motong. Kalaupun sekali waktu pernah minta Ali sebagai pengganti beliau. Tapi secara umum Nabi yang lakukan. Maka Nabi mengatakan, Allahumma ya Allah, hadza minka wa ilaika an Muhammad wa ummatihi. Ini bahasanya, ya Allah ini adalah darimu dan untukmu dari Muhammad dan dari umatnya. Nah, jadi kalau kita yang berkorban menyaksikan tuh hewan kurban kita, jangan bercanda ketawa-tawa walaupun nggak ada larangan, tapi berdoalah. Doanya apa? Allahumma hadza minka wa ilaika an, sebut nama kita, anni, an siapa, sebut siapa yang kita niatkan. Makanya tadi niatkan. An itu ain, an baru sebut tuh. Sebut nama kita. Kalau kita diri kita, anni, dariku. Ya. Subhanallah. Allah kayaknya nggak butuh binti. Nah, jadi nggak usah pakai binti ya. Ya, an itu kalau Nabi dia mengatakan Allahumma ya Allah, hadza minka. Tulis. Hadza minka wa ilaika an. Kalau dari saya anni, kalau niatkan tadi untuk bunda saya an, sebut niatkan untuk ibu. Walaupun yang tercatat tuh nama kita, tapi memang kita yang tahu niatnya untuk siapa? Untuk ibu kita. Kalau kita mengatakan an ahli baiti, untuk seluruh keluargaku ahli bait, berarti itu yang saya maksud tadi, anaknya yang sudah berkeluarga, tidak satu rumah, tidak dapat pahala. An, untuk keluargaku. Berarti semua orang yang tinggal bersama kita mendapat pahala. Gitu. Masya Allah. Ini saya jadi korban ini. Ya. Udah, coba. Tadi hafal tadi doanya. Allahumma hadza minka wa ilaika an, sebut. Ya. Itu yang harus dibaca oleh orang yang memotong hewan kurban. Ya. Yang memotong, apalagi yang memotong itu dirinya sendiri, itu yang hewan kurbannya. Nah, kalau kita yang sebagai mudhahi menyaksikan ketika dipotong oleh orang yang memotong, oleh panitia, oleh penjagal, maka kita yang nyebut Allahumma
hadza minka wa ilaika an, dariku ya Allah. Ini darimu dan untukmu, dari saya dan untuk keluargaku. Gitu ya. Kalau kita niatkan untuk kita dan keluarga. Kalau dia niatkan pahala untuk diri kita sendiri, ya udah cukup anni untuk saya. Baik, pertanyaan terakhir. Singkat dan padat. Ya. Ibu bertanya langsung jawab gitu ya. Ya, baik. Baik. Saya jelaskan. Kita belum akikah, harus akikah dulu. Baik, di sini ikhtilaf. Sebenarnya akikah itu kalau dalam kitab fikih sunnah, mata tayassara, kapan ada keluasan rezeki. Umpamanya anak kita sudah SD, SMA atau kuliah, baru nih orang tuanya mampu untuk akikahkan, maka silakan akikahkan. Menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah, kapan dia mampu. Ustadz, saya mampu nih mengakikahkan diri saya. Enggak ada. Yang diwajibkan itu adalah orang tua. Walaupun kita tidak akikah, itu tidak tertuju ke kita. Orang tua kita, kapan dia mampu? Kalau enggak mampu, Allah enggak bebankan. Ya. Nah, itulah kemudian ada syariat kurban. Dulu orang tua kita tidak mampu mengakikahkan kita, sampai orang tua kita meninggal dunia, kita enggak akikah dan tidak diakikahkan. Apakah harus akikah? Sepakat bahwa tidak harus akikah. Maka Allah syariatkan kurban. Insya Allah dengan kurban itu sama-sama memotong hewan ternak, gitu ya. Jadi nggak perlu diakikahkan diri sendiri. Itu urusan dan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua kita. Nggak akan dimintai pertanggungjawabannya karena orang nggak mampu. Ya, begitu. Barakallah. Baik, kita cukupkan. Barakallah fina wa fikum ajma'in. Mudah-mudahan insyaallah semua kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Semuanya diberikan rezeki oleh Allah. Amin. Dilapangkan rezekinya, rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin. Barakallah. Kenceng banget aminnya. Yang tadi tidur jadi enggak tidur lagi. Ya. Barakallah. Baik, saya kembalikan kepada MC. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.